Mm. panic attack, ada something yang uh, kayaknya harus diomongin deh ini ke seorang Mm. psikolog gitu. Sebenarnya setiap orang itu bisa tetap bertahan, tapi bagaimana sih cara dia menyesuaikan diri terhadap situasi yang berubah-ubah ini dan menghadapi ketidakpastian itu yang apa ya, yang mungkin bisa dilatih atau dikembangkan ya. Menyadari bahwa situasi akan membaik gitu. Nah, terus ini Kak Nea, bagaimana Heeh, dengan misalnya nih dalam situasi seperti ini tadi Kak Nea sudah sampaikan bahwa itu ada kiat-kiat seperti itu. Nah, heeh, misalnya nih saya sadar bahwa oh kayaknya saya ada kecemasan deh, kayaknya saya ada ya, tadi di beberapa di komen juga bilang kayaknya mm, panic attack, ada something yang uh, kayaknya harus diomongin deh ini ke seorang mm, psikolog gitu. Nah mm, sekarang tuh mm, gimana sih caranya kita supaya bagaimana cara kita orang awam yang belum pernah mm, konsultasi di psikolog untuk mm. melakukan hal itu? Oke, oke. Kalau Lala sendiri tahu nggak apa, maksudnya kemana ya kalau saya mau cari bantuan psikologis? Uh, Mungkin cari temen yang psikolog, Oke, oke, ya. ya, betul. Ada lagi nggak selain itu? Uh, Belum tahu, saya biasanya pakai itu. Oke, Halo, sorry. ya, oke, Iya, halo, oke. Ya, ya, jadi betul sih bisa kalau misalnya punya temen, bisa sih dimanfaatin ya untuk ditanyain, misalnya minta, oh referensi psikolog, atau ya, mungkin boleh nggak sih gue curhat sama lo gitu ya. Nah, sebenarnya kalau punya teman yang bisa diandalkan untuk curhat, nggak harus psikolog atau nggak harus lulusan psikologi, itu juga boleh. Kadang-kadang kan kita punya apa best friend gitu ya untuk ya, dicurhatin. Nah, itu boleh juga. Kalau ternyata masih tidak membantu, kita bisa mengakses beberapa layanan konseling. Ada yang konseling online gitu, kayak misalnya ya, sekarang banyak aplikasi-aplikasi kesehatan gitu ya untuk konseling online. Itu boleh. ya, Atau kayak eh, Ikatan Psikolog Klinis itu juga punya platform konseling online gitu. Nah, itu juga bisa diakses, bisa googling gitu ya, konseling online yang dipersembahkan oleh HIMSI atau Ikatan Psikolog Klinis, bisa di setiap daerah itu ada, jadi kayak ada di Jogja ada, di Surabaya ada, di Indonesia, di Sulawesi dan sebagainya itu juga ada gitu, di Jakarta apalagi. Jadi hmm, silahkan dicari terus kemudian bisa ada yang bikin perjanjian dulu via WhatsApp, jadi silahkan ya, langsung gitu, bisa diakses. Sebagian setahu saya memang gratis ya, tidak berbayar gitu, khusus untuk masa pandemi ini. ya, Kalau mau mengakses klinik-klinik psikologi tertentu, itu juga boleh. Jadi ada klinik-klinik psikologi yang buka layanan gitu. Atau misalnya ada beberapa rumah sakit yang memang masih provide layanan konseling online, tapi sorry, layanan konseling tapi sifatnya online gitu. Jadi bisa oke, lewat beberapa cara, tapi memang pastikan teman-teman mengakses layanan ke apa ya, pihak-pihak yang kredibel atau bertanggung jawab gitu, karena banyak ada apa maksudnya, mungkin teman-teman ada yang tahu juga ya, beberapa penyalahgunaan profesi atau ngaku-ngakunya apa gitu, ternyata ya, memberikan treatment yang salah atau menyesatkan gitu. betul. Oke, jadi buat teman-teman yang kreatif, karena sekarang kita nggak bisa bertemu dengan dokter, konsultasi secara langsung, jadi konsultasi secara online bisa melalui aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah banyak juga ya, terpercaya Iya, juga, bisa mm-mm, melakukan perjanjian terlebih dahulu, jadi pasti aman. mm-mm, iya, betul. Dan Oke, harus nah, dipastikan itu memang betul ahlinya gitu ya. oke, oke, itu catat ya yang kreatif. Iya. Nah, Heeh, kalau kita sendiri sudah sadar bahwa oh kayaknya mm-mm, aku ada something wrong dan saya mau konsultasi. Bagaimana heeh, kalau Tata tadi ada juga tuh yang komen bagaimana kalau dalam satu rumah kita itu heeh. ternyata ada orang lain juga yang seperti itu tapi dia tidak menyadarinya. Bagaimana cara kita mau menyampaikan hal tersebut? Oke, nah ini memang susah-susah gampang nih. Ini juga sering saya alami sih. Jadi maksudnya bukan di masa pandemi ini pun ada yang
maksudnya sebelum masa pandemi sekalipun kadang-kadang ada gitu tuh yang aduh aku ngerasa misalnya aku ngerasa ibuku sih nih yang harusnya pergi konseling nih gitu atau ibu-ibu yang ngerasa nih kayaknya harusnya anakku sih tapi anakku nggak mau datang gitu. Ya Iya. hal itu memang sangat mungkin sih terjadi. Tapi prinsipnya satu sih kita nggak bisa eh, memaksa orang untuk datang mencari treatment atau mencari bantuan profesional. Ya itu memang udah pakemnya seperti itu, nggak bisa dipaksakan. Nah, tapi memang dalam mengakses layanan psikologi, prinsip utamanya adalah siapa yang paling atau siapa yang merasa terganggu, itu dia dia duluan yang bisa mencari bantuan gitu. Jadi Oke. misalnya oh saya di rumah nih bermasalah dengan katakanlah ibu saya gitu. Oke, berarti kan yang merasa terganggu dianya nih sebagai orang. Oke, kalau gitu saya mencari bantuan. Tentunya dengan mencari bantuan itu bisa misalnya dipikirkan secara bersama-sama langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengelola stres ketika berhadapan dengan ibu. Terus perilaku-perilaku Iya. apa yang misalnya kurang konstruktif dan bisa dimodifikasi supaya misalnya respon yang dari ibu yang menimbulkan stres itu bisa diminimalisir. Jadi perilaku dianya dimodifikasi, mindset dianya yang dimodifikasi sehingga biasanya kalau orangnya ini udah berubah, si sumber masalah yang dianggap sebagai sumber masalah ini akan berubah juga gitu. Jadi kalau kitanya di rumah ada perubahan perilaku, orang sekitarnya tuh pasti ikut akan berubah gitu. Terus mungkin pelan-pelan jadi mau gitu. Misalnya kayak, ih kok kamu sekarang jadi lebih ini ya, lebih pengertian sama mama gitu. Iya mas, Oh, soalnya aku oke. udah ini ikut konseling gitu. Jadi mama mau nggak ikut juga gitu, supaya bisa lebih kebantu mah, gini-gini. Nah kadang-kadang memang masuknya harus dari situ juga gitu. Ya, Oke. good luck ya buat Wah, yang nanya nice, tadi. nice, nice. Iya. Betul, betul. Itu ide yang Heeh. sangat baik ya. Jadi, mulai dari Mm-mm. kita sendiri dulu, diri kita sendiri, nanti Iya, orang-orang lain yang di sekitar kita juga pasti akan recognize gitu ya. Wah, ini iya, ternyata ada perubahan nih gitu. Jadi, iya. nanti yang Mm-mm. lain-lainnya pasti bakal ngikut. Benar. Oke, nah, eh, Heeh. ada nggak ini tips untuk jadi kan kita sekarang tadi masih berkaitan dengan tadi yang masa-masa ini ya kurang baik bahwa banyak yang di Iya. PHK dan segala macam. Mm-mm. Ada nggak tips dari Kanea untuk kita bangkit Mm-mm. kembali dari titik Mm-mm. terendah ini? Misalnya sekarang Mm-mm. kita lagi terpuruk sekali, kita Mm-mm. lagi momen yang nggak baik gitu ya, pikiran kita Mm-mm. juga lagi kurang baik. Bagaimana Mm-mm. cara kita kiat-kiatnya supaya kita bounce back gitu, kita kembali positif? Oke, iya. Nah, bounce back itu ada term psikologisnya tuh, namanya resiliensi ya. Kalau mungkin ada yang pernah dengar tentang resilience, itu yang dimaksud dengan bounce back atau ya bangkit lagi dari situasi sulit. Nah, sebenarnya yang pertama perlu di apa ya? Kita sadari dulu atau bangun awareness. Bukan saya aja yang ngalamin ini gitu. Jadi ada orang-orang lain di luar sana yang juga mengalami itu. eh, dengan kekhasannya mereka masing-masing gitu. Iya. Apa namanya? Misalnya ya kayak saya tuh juga terdampak karena kan pekerjaan saya di beberapa tempat artinya memang kalau kayak saya gini kan nggak ada penghasilan tetap per bulannya. Penghasilannya Hmm. bervariasi. Nah, pasti sangat terdampak juga gitu dengan misalnya kegiatan-kegiatan yang harus dibatalkan, terus eh, beberapa proses yang tidak bisa berjalan dengan lancar gitu, hal-hal yang harus ditunda pelaksanaannya gitu, itu pasti ngaruh gitu. Nah, tapi Iya. waktu itu saya juga sempat ngobrol tuh dengan beberapa pekerja informal dan mereka juga merasa gitu. Gimana ya nanti kalau nggak bisa keluar rumah saya jadi penghasilannya seperti apa gitu. Nah, tapi sebenarnya dengan menyadari bahwa saya nggak sendiri, itu bisa sedikit banyak membantu kita. Terus cari tahu sumber kesulitan terbesarnya apa gitu. Iya. Misalnya, oh sumber kesulitan terbesarnya karena misalnya saya punya anak, harus bayarin uang sekolah anak. Apa yang bisa diakali dari situ gitu? Sumber daya apa yang saya punya? Berarti saya harus apa nih mengelola tabungan dengan lebih baik kah atau bekerja sama dengan pasangan supaya bisa lebih stabil dalam membiayai atau apa gitu ya. Jadi dicari sumber stres utamanya apa gitu. Nah, terus yang selanjutnya yang pasti setelah itu kan kita jadi lebih bisa menerima keadaan atau kenyataan, eh, hindari mempersalahkan pihak lain
gitu. Karena kalau kita misalnya kita bilang, nih gara-gara pemerintahnya nih lamban begini-begini gitu. Eh, Oke gitu, misalnya mungkin ada ketidaksempurnaan dari pihak lain, tapi kalau kita menyalahkan pihak lain atau mencari kesalahan orang lain, apakah itu akan memperbaiki situasi gitu? Nah, itu juga bukan suatu hal yang konstruktif. Jadi, eh, Iya. sesudah itu kita mungkin juga bisa ini mengelola ekspektasi ya gitu. Jadi, Oke. eh, misalnya terkait pekerjaan, ada kan orang yang misalnya ambisius ya, need of achievement-nya tinggi gitu, misalnya. Jadi kalau kerjaan tuh pikirnya, oh saya harus selalu produktif, saya harus maksimal nih, target harus tercapai dan sebagainya. Tapi dalam situasi kayak gini, ada kalanya mungkin nggak tercapai karena Gitu. apa namanya berbagai situasi yang menghambat gitu. Nah, jadi kita harus bisa juga kelola ekspektasi bahwa oke, situasinya lagi kayak gini, mungkin saya nggak bisa produktifnya kayak dulu ya. Mungkin kadang-kadang malesnya itu ada. Jadi ya nggak apa-apa diterima dulu, tapi kita usahakan yang semaksimal mungkin. Nah, mengelola ekspektasi ini juga berlaku ke orang lain. Misalnya, oh karena situasinya lagi stressful kayak gini, kalau misalnya di rumah lagi banyak orang, ya kita tahu bahwa mungkin beberapa anggota keluarga kita akan lebih mudah emosi nih kalau diajak ngomong. Jadi kita nggak berpikir, wah dia harus selalu sabar, wah dia harus selalu pengertian gitu. Tapi kita udah Ya. kelola ekspektasinya supaya kita menilainya secara berubah, terus kemudian kita ingat lagi sumber daya apa nih yang kita punya untuk kita manfaatin di situasi sulit ini, terus pelan-pelan bikin perencanaan baru gitu. Oke, wah keren 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 tipsnya sangat bermanfaat. Berarti Ya, kalau misalnya bisa kita simpulkan nih Kak, langkah-langkah apa iya. aja nih yang harus kita lakukan. Mm-mm. Jadi Mm. topik kita di kreatif di rumah ini kan sekarang spark Iya, ideas gitu ya. Jadi benar, benar. dari unsur psikologi itu langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan selama masa-masa ini supaya nanti next setelah masa-masa ini gitu kita bisa lebih sukses lagi. Oke, ini terkait apa nih, Lah? Maksudnya pekerjaan kah atau gimana? Iya, tips-tips dari psikologi kita, kemudian nanti untuk Heeh. better better di pekerjaan seperti itu. Oke, yang pertama sebenarnya walaupun ini belum pasti ya kapan akan selesai, Ya, tapi menyadari bahwa situasi akan membaik gitu. Nah, situasi akan membaik entah kapan, tapi kalau kita belajar dari sejarah wabah menjangkit dan sebagainya, perlahan-lahan akan membaik gitu. Tapi memang nggak tahu kapan. Tapi kita perlu punya keyakinan bahwa ini akan membaik supaya kita tetap bisa jaga hope and optimism kita. Jangan sampai kita kemudian jadi langsung helpless dan hopeless gitu. ya. Nah, terus kemudian habis itu tadi ya tetap miliki rutinitas harian karena itu penting. Terus yang bisa teman-teman lakukan juga adalah misalnya kita ini nih bikin kayak wish list isinya 10 hal yang mau kita lakukan kalau pandemi ini udah berakhir dan kita bisa beraktivitas normal gitu. Ya, nah itu tuh bisa kita tulisin tuh. Jadi boleh tulis tangan gitu ya. Terus kita apakah kita hias-hias atau suka-sukanya kita kreasiin. Terus kita tempel di tempat yang paling sering kita lihat. Misalnya kalau kita sering ngaca ya udah kita Oke. tempel di sebelah kaca atau kalau kita sering duduk di meja kerja, di mejanya itu kita tempel gitu ya. Sehingga kita merasa selalu ada hal yang akan kita nantikan. Nah, itu bikin kita moodnya tuh ada, hope-nya, optimisme-nya juga ada. Jadi kita tahu, wah nanti mau ini nih, sesimpel misalnya, wah pengen makan di restoran itu lagi sama si A, B, C gitu. Itu bisa masuk dalam wishlist kita. Atau Memotivasi yang ya. benar, terus atau aduh nggak pulang nih, udah lama nih nggak ketemu keluarga, itu juga bisa masuk dalam wishlist gitu. Jadi menuliskan itu, terus kemudian apa namanya? Bikin jurnal gitu, maksudnya kayak nulisin perasaan kita hari ini apa gitu ya. Kalau kita lagi moodnya nggak enak, itu juga bisa bisa ngebantu Oke. gitu. Terus terbuka sama berbagai hal baru gitu. Kalau sekarang kan dengan adanya pandemi ini banyak orang melakukan apa aktivitas-aktivitas baru. Betul. Walaupun misalnya kita pikir kayaknya nggak menghasilkan uang gitu, tapi kalau kita terlibat di situ, kita bisa apa ya meningkatkan perasaan atau keyakinan bahwa saya bermanfaat loh gitu. Jadi terlibat dalam banyak aktivitas yang membantu orang lain sekecil apapun itu bisa dilakukan di masa-masa seperti ini, bisa membuat self worth kita juga bangkit lagi dan yang terakhir yang penting juga adalah berempati gitu. Jadi Wah.
Bener. Kan kadang-kadang kan kita ngelihat banyak orang susah dan sebagainya, terus kayak Iya. kita ngerasa kayak semua orang jahat ya gitu, atau misalnya kayak semua orang kok nggak peduli ya gitu, kurang kepedulian. Nah, tapi dengan kita bisa berempati, misalnya kita lihat kok tetangga kita marahin anaknya terus ya gitu, atau misalnya kok atasan kita di kantor ngomel mulu, udah work from home tetap aja ngomel gitu. Nggak habis apa ya stok ngomelnya gitu. Nah, terus kita misalnya mencoba berempati gitu, mencoba perspektif taking, ngelihat dari sisi posisinya dia seperti apa, berempati pada orang lain. Jadi kita apa ya, merasa nggak self-centered gitu. Karena kalau kita self-centered, semua berpusat sama diri kita akan lebih sering untuk merasa berkekurangan dan orang lain nggak ada bersama kita. Gitu sih, kira-kira. Wow, keren. Ini tips yang sangat berguna, karena ya thank you so Iya, much gitu. Ini sharing hari sama-sama ini ya, Lala. sampai hari ini. Sharing hari ini sangat berguna buat saya Heeh. sendiri, terutama hari ini yang ngobrol Lala sama sendiri Kanea ya dan di teman. ini, Oh, sendiri di. ada ini, ada pasangannya gitu. Jadi Oh, oke oke. eh eh, BFH ini memang tidak mudah, tapi Bener. dengan positivity yang disebarkan tadi oleh Mm-mm, Kanea juga, tips-tips mm-mm, tadi itu bagus banget gitu ya. Jadi mm-mm. bisa memotivasi geng kreatif semuanya dimanapun kalian berada gitu, karena Iya, kita bisa kok ngadepin ini bareng-bareng gitu ya, Kanea ya. betul betul. Iya. Oke, Kanea, thank you so much. Ini nggak terasa kita Heeh. sudah hampir 1 jam. Iya ya. Kita habis Iya 1 jam bener. ngobrol. Asik, Heeh. asik banget. Iya Thank you iya. so much. Terima Iya. kasih atas waktunya. Next Sama-sama. time Terima ini ya, kasih juga collab lagi dengan sesinya. Kreatif ID ya. Iya, Iya, rep beres. Thank you. Jaga thank you. kesehatan ya, Thank you geng Kanea. kreatif Ya, semuanya. Iya, bye-bye.